Manusia berasal dari satu energi yang sama, energi pencipta. Artinya energinya Tuhan, pencipta semesta alam ini. Lalu waktu kita ngelihat perbedaan, maka hanya perbedaan yang akan kita terima. Tapi kalau kita mau ngelihat satu tujuan yang sama, satu penciptaan yang sama, maka satu tujuan itu yang akan kita cari, yang akan kita kejar, yang akan kita jalanin. Kalau lo punya kesempatan, ayo kita belajar sama-sama untuk jangan pernah lihat perbedaan, tapi lihat persamaannya kita. Kita sama, kita nggak ada beda. Jadi jangan dibeda-bedain. Lalu ayo jangan berhenti belajar, karena gue sampai hari ini juga masih belajar. Hidup menjadi lebih baik dan lebih benar, menolong lebih banyak orang. Gue Jose Sualang namanya gue. Hari ini udah hampir 60 tahun. Latar belakang gue TK, SD, SMP, SMA, S1. S1-nya sempat ambil 2 fakultas, yang satu kedokteran, lalu satu lagi hukum. Setelah itu kerja dulu di Astra 10 tahun, mulai dari sales sampai kepala cabang. Kerja di Gajah Tunggal 2 tahun. Setelah itu langsung bisnis sendiri, studio foto. Dari 1 berkembang jadi 2, berkembang jadi 3, lalu terkena digitalisasi, lalu foto studio kita tutup duluan. Saya orang pertama yang ngerasain terpuruk karena dunia digitalisasi. Setelah itu saya buka pet shop di Gajah Mada Plaza. Setelah punya pet shop di Gajah Mada Plaza dan cukup lumayan rame karena banyak bawain teman-teman ke sana, dan center directornya Gajah Mada Plaza akhirnya mempercayakan saya untuk mengelola food courtnya, kurang lebih besarnya sekitar 800 meter persegi waktu itu ya. Dan setelah dikelola juga jadi rame, sampai hari ini akhirnya saya mengelola food court juga, tapi ada di Jalan Dr. Susilo Raya nomor 7 dan 8 di Grogol. Dulu waktu punya pet shop, saya orangnya suka emosian, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, masih suka berantem lah ya, masih muda juga waktu itu. Bagaimana caranya mengatasi itu? Lalu saya meditasi. Jadi belajar dengan satu orang guru untuk bermeditasi. Berjalannya waktu ada temen ngajakin, yuk belajar hipnoterapi yuk. Saya tanya, belajar hipnoterapi buat apa? Dia bilang katanya kalau udah meditasi belajar itu lebih enak, lebih bagus. Bisa ngembangin diri. Dan yang saya tertariknya adalah bisa membantu orang lain. Wow, saya mempelajari beberapa ilmu ini mulai dari hipnoterapi, lalu access bar, lalu linking awareness, lalu Javanese magnetism, lalu belajar profiling universe. Keren banget. Dari 5 ilmu ini akhirnya saya belajar untuk membantu menerapi beberapa teman-teman yang memerlukan untuk dia terapi. Jadi bisnisnya berjalan terus, lalu membantu orangnya juga berjalan, lalu saya ke aktivitas di rumah ya piara burung, model-model kayak yang si Ratu ini namanya African Grey, saya ternak mereka, lalu saya pelihara beberapa ekor kucing, lalu saya menanam dan memelihara kaktus juga, mengembangbiakannya juga. Jadi mulai belajar untuk bagaimana memperbaiki dunia ini. Karena yang hidup di dunia bukan cuma kita, bukan cuma gue, bukan cuma lo pada semuanya, tapi ada makhluk-makhluk lain juga yang harus diperhatikan. Saya di masyarakat saat ini lumayan karena begini. Mulai dari SMP saya udah jadi ketua OSIS, di SMA sempat aktif di OSIS, kuliah pun sempat aktif di Senat, di BEM, lalu di rumah
sempat jadi ketua Karang Taruna, mau diangkat jadi ketua RT masih belum sanggup karena masih agak sibuk kan sekarang ini, sampai ke malam, sampai ke pagi hari ya. Setelah itu kalau hidup menggereja, saya hari ini diangkat jadi ketua lingkungan. Jadi di masyarakat berkontribusi lah, mau membantu, mau menyatu dengan masyarakat, mau bergaul, karena ya kita sama-sama tahu tingkat kecerdasan teman-teman kita, orang-orang satu bangsanya kita nih, orang Indonesia nih agak sedikit di bawah kalau dinilai dari intelijen IQ-nya ya, agak terpanggil untuk ayo kita bikin mereka menjadi lebih pandai. Dimulai dari lingkungan yang paling kecil dulu, lingkungan dekat-dekatnya kita aja. Titik terendahnya saya pernah sampai nggak punya duit sama sekali, itu pernah. Waktu kita krismon dulu itu, dolar tiba-tiba melejit, apa segala macam. Itu adalah titik terendah. Tapi kalau kita berpikir hanya titik terendahnya yang kita pikirin, kalau kita hanya berpikir dan berfokus kepada susahnya saya, hanya susahnya saya dan titik terendah itu yang akan kita dapatkan. Jadi kita mesti keluar dari sana. Jangan mikirin soal susahnya, jangan mikirin soal penderitaan saya. Tapi yang kita mesti pikirin adalah apa sesuatu yang kita mesti cari, yang kita mesti capai, dan yang mesti kita gapai ke depannya. Gue belajar hipno, belajar soal energi udah lumayan lama. Hampir 11 tahun ya. Belajaran energi, kalau meditasi sudah kurang lebih 16 tahunan. Transfer energi, mainin energi, apa segala macam, sudah belajar kurang lebih 11 tahun. Ada hal yang nggak enak, gue banyak ngasih bantuan ke beberapa klien ya, pasien lah ya, kita sebutnya klien. Tapi ada satu hal yang nggak enak buat hidupnya gue, bahwa 4 tahun yang lalu kakak gue yang nomor 3 meninggal dunia dan dia kena kanker otak. Lalu 3 tahun yang lalu kakak gue yang nomor 2 juga meninggal dunia karena kena kanker tulang. Satu tulang di badannya patah semuanya. Dan buat gue merasa terpuruk dan benar-benar berada di titik paling bawah. Kenapa? Gue bisa banyak tolongin orang, gue bisa banyak ngasih solusi ke orang, tapi gue nggak bisa tolong kakak gue, orang yang dekat sama gue, 2 orang. Kakak gue meninggal umurnya belum terlalu tua lah ya. Jadi hal-hal yang kayak begituan yang gue alamin, sempat merenung dan sempat berhenti sebentar. Kalau kita cuma merenung dan berpikir tentang hal kegagalannya kita nggak akan maju dan nggak akan pernah bisa menolong orang lain lagi. Dari situ gue bangkit, bangun, lalu ya aku jalanin lagi sekarang ini. Sumber inspirasi dari kehidupan gue nomor 1 ya pasti dari bapak gue, babe gue. Namanya Hendrik Swalang. Nicodemus Hendrik Swalang. Beliau sudah berpulang tanggal 26 Agustus 2012. Dia adalah sumber inspirasi gue. Dia orang yang ngajarin ke gue tentang makna dan arti hidup. Dia banyak ngajarin, kasih filosofi yang buat gue keren banget sih. Dan memang waktu dipakai itu bekerja dengan baik banget. Bapak gue dulu pesen 3 hal. Kalau mau jadi orang sukses, 3 hal ini lo nggak boleh kerjain katanya. Apa itu Pak? Gue tanya. Nomor 1 dia bilang lo jangan main judi. Nomor 2 lo jangan narkoba. Yang nomor 1 gue ngerti, nomor 2 juga gue ngerti. Yang nomor 3 dia ngomong ke gue, lo jangan pernah buntingin anak orang sebelum dia lo nikahin. Gue tanya apa hubungannya? Gue nggak ngerti nih yang nomor 3. Kalau yang nomor 1 gue ngerti, jangan main judi untuk kita sukses, gue ngerti. Kenapa? Karena duit lo dibohong-bohongin deh. Ya kan? Udah pastilah. Nomor 2, jangan narkoba. Gue ngerti. Karena kita jadi bukan dirinya kita sendiri, lalu kita bisa hancur dan berantakan sedemikian rupa. Karena depresinya kita jadi akan tinggi sekali. Gue ngerti. Tapi yang nomor 3,
Kenapa? Kok nggak boleh hamilin anaknya orang dulu sebelum kita nikahin tuh? Kenapa? Gue tanya sama babe gue kenapa. Lalu dia bilang, waktu lo hamilin dulu, cuma nafsu yang bekerja di atas dirinya lo, bukan cinta. Maka dia akan rapuh. Karena cintanya nggak teruji. Itu yang babe gue jelasin. Dan itu gue pikir sebagai pegangan hidup bahwa, oke, jadi semuanya harus punya fondasi yang rata dulu. Sebelum kita melakukan apapun juga, fondasinya penting sekali. Dan yang paling penting yang babe suka ajarin adalah, kalau lo dikasih duit banyak, lo masuk kasino, lo masuk tempat judi, 2 malam, duit sebanyak itu habis. Nggak ada arti, nggak ada guna. Kalau lo dikasih ilmu pengetahuan, lo dikasih buku, perpustakaan segitu banyak, lo punya perpustakaan 7 gedung lah anggap. Lo belajar sebegitu banyak, lalu tiba-tiba perpustakaan itu kebakar, dia juga habis begitu aja. Lo nggak bisa belajar lagi. Tapi waktu lo tanemin suatu kebaikan untuk orang lain, waktu lo lagi bagaimana, lalu orang bertanya, lo anaknya siapa? Oh, gue anaknya Hendrik. Oh, bapak lo tuh dulu orang baik. Ayo, lo kerja ikut gue. Jadi waktu kita menanam kebaikan, itu akan berkelanjutan terus. Bukan hanya sampai di kita, tapi ke anak cucunya kita. Hal nomor 1 yang bisa dilakukan pada saat kita sedang menghadapi masalah, sederhana, gampang banget, adalah lo mesti bersahabat sama diri lo sendiri dulu. Lo mesti kenal diri lo sendiri dulu. Kenapa kita selama ini selalu kan mencari keluar? Ya, kita anggap kalau kita ini satu bulatan utuh, waktu kita lahir itu setengah bulatan ini kita udah terima. Waktu kita beranjak besar, kita mencari semua bulatan ini tuh keluar. Cari uang, cari profesi, cari karir, dan cari semuanya. Kenapa kita nggak pernah cari ke dalam? Karena waktu kita cari ke dalam, automatically lingkaran yang satunya lagi itu akan muncul. Dan pada saat ini menjadi bulat, waktu saat ini menjadi bulat, dia akan gampang menggelinding kemana aja yang lo mau. Jadi pasti nomor 1, lo mesti kenal sama diri lo harus tahu siapa dirinya lo, dan lo harus tahu lo mau kemana terhadap dirinya lo. Dirinya lo mau dibawa kemana? Karena kita bisa lahir, kita bisa itu, kita ini udahlah sebenarnya adalah juara-juara dalam hidup kita. Sel sperma dari ratusan juta itu hanya satu yang terpilih, dan itu yang jadinya gue, jadinya lo semua. Jadi kita ini udah jadi juara. Kita udah jadi juara di tahap pembuahan. Setelah itu lo lahir. Setelah lahir, lo sanggup mempertahankan dirinya lo. Setelah mempertahankan dirinya, lo sanggup untuk sekolah. Lo sanggup untuk kerja. Lo sanggup sampai dengan hari ini. Waktu lo sanggup sampai dengan hari ini, sangat nggak etis kalau lo terusnya mengalah dengan keadaan yang lo terima saat ini. Itu aja. Sesederhana itu. Satu kunci, kenalin dirinya. Saya orang yang berpikir gue nggak pernah mau berhenti dan gue nggak pernah mau pensiun. Kenapa? Karena gue sangat percaya waktu gue berhenti, kita akan jatuh. Jadi gue nggak pernah mau berhenti dalam hidup ini. Gue mau jalan terus, gue mau berbagi terus, gue mau menularkan apa yang gue tahu ke orang-orang yang berada di sekelilingnya gue. Tujuannya buat apa? Biar mereka bisa menularkan itu ke lingkungannya mereka juga, sehingga gue kepengennya bumi ini bisa menjadi semakin bagus dan semakin baik. Nggak ada perang, nggak ada kelaparan, nggak ada kesusahan. Masing-masing dari kita saling peduli, karena gue ngeliat sejak munculnya handphone ini, kita ini lagi dididik sama ini handphone untuk hidupnya individualis. Sorry gue mesti ngomong, percaya nggak percaya, suka nggak suka, itu terjadi. Kalau kita lihat anak-anak kecil zaman sekarang, dia masuk ke dalam food courtnya gue liatin di sana gitu ya. Mereka nggak peduli dengan hiruk pikuk orang lain apa segala macam, mereka nggak peduli, nggak mau tahu, nggak mau belajar, nggak mau ngeliat, nggak mau apa. Yang mereka peduli cuma ini barang ngedidik kita jadi individualis.
Boleh nggak pakai barang itu? Boleh. Yang bilang nggak boleh siapa? Tapi jangan tergantung. Kalau gue bilang ini antisosial. Kenapa? Karena di dalamnya lo ketemuin semua hidupan sosial. Ada game, ada film, ada berita, ada apapun juga di tempat yang sekecil ini. Kenapa? Namanya udah smartphone. Gunakanlah secara smart. Lo jangan gantungin hidupnya lo di sini. Itu yang gue kepengen. Dampak terbesar dari usaha-usaha yang gue lakukan sampai dengan saat ini, gue ngelihatnya bahwa universe ya, alam semesta, mensupport gue, mendukung gue, memberikan banyak peluang dan memberikan banyak kesempatan, karena semakin hari semakin banyak orang yang bisa gue bantu dan bisa gue sharingin untuk memberikan solusi ke kehidupannya mereka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang gue jalanin dan apa yang gue alamin saat ini, kok semuanya menjadi semakin jauh lebih mudah untuk gue capai dan untuk gue gapai. Gue seneng, gue happy, karena membantu orang itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri ya. Lalu gue melihat bahwa tempatnya, food courtnya makin lama, makin rame, makin bagus, apa semuanya, itu juga memberikan satu perasaan tersendiri, gembira yang tersendiri. Kenapa? Karena gue berprinsip waktu gue ngelola food court ini adalah gue ingin mencari rezeki bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Jadi waktu mereka tercukupi, mereka berkelimpahan, mereka juga sukses, mereka juga bagus, gue juga ikut senang di dalam itu. Jadi akhirnya semuanya kita bisa bergandengan tangan untuk maju sama-sama, untuk berkembang bersama-sama, untuk sukses bersama-sama dan berkelimpahan bersama-sama. Kalau gue sih punya harapan terhadap dua profesi ini, kepengen punya kepengen punya lingkungan yang benar-benar positif, bagus, apa semuanya, sehingga bisa membantu lebih banyak orang lagi. Tapi syarat utamanya harus mau dan mampu. Itu aja kuncinya. Kalau mau doang nggak mampu ya percuma. Kalau mampu tapi nggak mau, percuma juga. Jadi harus mau dan harus mampu. Kalau kita mau dan kita mampu, kita bisa ngembangin ini untuk dunia. Kepada dunia yang lebih baik.